menurut saya tantangan-tantangan ini ya pokoknya gimana caranya kita berdamai lah dengan tantangan-tantangan yang ada. Bisa legowo, bisa Farhan tadi aja, Farhan aja deh. Tugas-tugas mereka yang ada dengan pengajaran mereka, artinya kita harus menghargai perjuangan mereka, menghargai waktu mereka gitu. Jadi yang gratis mah anak-anak santrinya aja. Kalau pengajarnya alhamdulillah ya. Diupayakan mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan gitu bahasa. Setiap mereka mau ngaji rutin, mereka pasang sound system satu. Ngomong, ini kayaknya sound system udah ini ya, udah ntar dicariin ya gitu. Enggak, saya nggak bilang beli ini mulu, enggak. Habis nih anggaran gitu. Mahal-mahal begitu, enggak. Saya nggak bilang kayak gitu, ntar deh dicariin ya. Kita tuh nggak cuman bilangin, kita tuh jadi orang Islam harus berbagi, kita harus mencontoh kepada mereka. Akhirnya nanti mereka tuh bakalan ngelihat gitu. Dan program-programnya kayak taklim, pengajian, segala macamnya, ziarah gitu para aulia. Ya program-program unggulan pesantren yang pada umumnya aja gitu. Tata keramanya, akhlaknya dan lain sebagainya ya sama ketika mereka masuk pesantren itu untuk dididik akhlaknya, tata keramanya. Maka peran kita itu sebagai seorang guru ya harus tahu bagaimana cara mendidik mereka. Bukan artinya ketika anak bermasalah dikit lapor, dipanggil orang tuanya ini segala macamnya. Loh, kan kita disekolahin untuk dididik. Iya gitu, juga bahasa sih. saya. Iya. Nah, tantangan terberat nih Tat, selama udah berapa tahun nih Tat berarti berdiri Tat? Kalau dihitung dari Majelis Salimah ini udah 7 tahun. Sudah jalan 7 tahun Tat ya, hampir mau 1 dekade lah ini berarti. Bener. Tantangan terberat apa sih Tat? Mungkin dari segi, ya ini deh, kita bicara lokasinya aja di Jakarta nih Tat. Di Jakarta Tat ya? Betul. Spesifik Jakarta Barat. Jakarta Barat ya? Nah, Jakarta Barat. Di Jakarta tuh kan semua serba mahal Tat. Betul. Ya kita bicara lah, realistis lah di Jakarta. Apa sih sekarang yang gak semua serba duit ya kan? Kita mau ke toilet aja bayar, bahkan bisa pakai kiris sekarang gitu kan. Sakingnya gitu kan. Biaya semua serba mahal, operasional dan lain sebagainya. Tantangan tersulit mungkin adakah mungkin dari segi finansialnya atau apa mungkin logistik mungkin atau gimana Tat? Kalau dikatakan tantangan di dalam setiap perjuangan pasti ada. Gak mungkin gak ada. Cuman gimana caranya kita itu berdamai dengan tantangan itu. Kita itu berdamai dengan tantangan. Kalau saya merasakan perubahan yang ada di dalam diri saya dulu. Saya itu ketika ada permasalahan sedikit saya selalu ngeluh banget. Akhirnya saya belajar dari guru-guru saya gitu. Salah satunya guru kami Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf. Ternyata segala tantangan itu bisa kita hadapin kalau hati kita ini farhan. Hati yang farhan itu hati yang legowo gitu. Hati yang enggak ngeruwet, hati yang enggak ngeluh segala macamnya. Itu segala tantangan itu bakalan bisa kita hadapin. Kalau dikatakan tantangan dalam pesantren pasti ada aja. Apalagi yang antum bilang gitu kan, Jakarta ini serba mahal. Maka gimana dengan kalimat serba mahal tersebut kita bisa bikin mudah gitu kan. Kan bahasanya begitu. Maka salah satu caranya adalah kami ini punya jamaah pengajian ibu-ibu. Itu totalnya kurang lebih hampir 200-an orang lah. Hampir 200-an orang itu jamaah ibu-ibu yang ada di pesantren kita gitu. Mereka tuh ngaji setiap malam Sabtu. Mereka ngaji fikih gitu kan. Nah, kami itu sering sama jamaah ibu-ibu di satu momen kita bikin jadwal mereka. Jadi satu kelompok itu kita bikin 5-6 orang gitu. Nanti mereka atur. Ini kelompok ini hari ini nganterin makanan ke pesantren. Kelompok ini nganterin makanan ke pesantren gitu. Jadi di rolling terus. Dan saya aja sama mereka, keberatan nggak? Kalau ada yang keberatan ya nggak usah. Artinya mereka itu sangat udah mendukung. Dan untuk mendapatkan dukungan ini bukan cara yang sangat mudah. Dulu kita tuh diremehkan. Wah, dikata saya sama orang-orang sekitar, wah anak kecil mana bisa sih bikin pesantren gitu kan, namanya masih muda gitu, sok-sokan mau bikin pesantren lagi. Itu pasti ada dong omongan-omongan kayak gitu kan. Tantangan-tantangan kayak gitu, ternyata saya bisa loh ngehadapinnya. Ternyata ayah saya selalu bilang kepada saya bahwa jangan pernah menyalahkan orang lain. Ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang tidak enak, maka kita nggak boleh nyalahin. Misalkan Kang Faldo memperlakukan saya nggak enak gitu. Wah, ini gara-gara Kang Faldo nih. Nggak bisa. Kita tuh nggak bisa nyalahin orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi perlakuan orang lain yang tidak enak kepada diri kita, salah satu sebabnya mungkin ada dosa kita dulu yang lagi dihapus sama Allah hari ini. Wah. Jadi tantangan-tantangan itu ya kita bagaimana caranya untuk berdamai aja dengan tantangan-tantangan yang ada. Kalau kita keluhin, tantangan nggak akan kelar.
Iya. Waduh. Kalau kita kita ngedumel di sosmed, nggak ada jalan keluarnya. Nggak semua orang akan yang peduli ada orang dengan malah kehidupan nanti kita. Iya. Terekspos. Iya, orang itu cuman kepo sama kita. Tapi nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Iya. Artinya kita ini berjalan di kaki kita ini berjalan di dalam kotak kita, di dalam kehidupan kita, maka yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, untuk menghadapi segala tantangan yang akan terjadi ke depannya, yaitu adalah salah satu cara Allah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tinggal kitanya untuk menjernihkan pikiran kita terlebih dahulu. Makanya kita nggak boleh selalu cepat dalam mengambil tindakan, apalagi dalam berucap. Lidah ini kan emang enteng banget. Cuman kalau kita mau ngucap itu, apalagi jangan ngambil perkara atau jangan ngambil keputusan ketika dalam keadaan emosi gitu kan. Ya makanya kita harus benar-benar menjaga sikap, benar-benar belajar tata krama dan akhlak. Jadi kalau menurut saya tantangan-tantangan ini, ya pokoknya gimana caranya kita berdamailah dengan tantangan-tantangan yang ada. Bisa legowo, bisa farhan aja, farhan aja deh hati kita gitu. Nggak usah dikedumelin. Ya tapi kan namanya manusiawi ya. Kadang-kadang mah ada aja gitu. Ingat rasa-rasa ngedumel. Kadang-kadang iya. Kalau begitu saya sering. Cuman jangan sampai keucap aja gitu. Gitu. Allah gitu aja. Ada gitu-gitu. Ada, pasti ada. Saya tertampar banget sama kata-kata saya tadi yang barusan bilang, kalau kita mendapatkan perlakuan dari orang yang tidak baik, mungkin ada dosa di masa lalu kita yang sedang Allah hapus. Jujur sampai sekarang tuh kadang-kadang saya kalau misalnya kita lagi ada apa kerjaan sama orang suka dapat perlakuan yang mungkin ya kurang enak gitu kan. Malah kita ujung-ujungnya ngedumel, Tat. Iya. Ini gimana nih, Tat, biar bisa melebarkan hati ini, Tat? Dulu saya juga begitu. Iya, Tat. Dulu juga saya begitu. Akhirnya ketika saya mendengarkan nasihat yang ayah saya selalu kasih sama, itu selalu pesan yang saya ingat dimanapun dan kapanpun. Bahkan ayah nih ketika kita nih lagi di jalan gitu, lagi di mobil. Biasanya kan kadang kalau di mobil tuh suka ada motor gitu. Suka ada yang pengendara yang ngeselin lah. Ya ada pengendara yang ngeselin gitu. Saya marah nih. Deh. Kayak Betawi ya, Betawi. Deh, orang motor kagak ngeliat sekali apa jalan enak banget gitu. Ayah saya selalu bilang di belakang, itu kali A, saya dipanggil A gitu, itu kali A dia buru-buru anaknya minta beli susu atau apa. Tuh artinya gimana caranya? Yakni salah satunya kita husnuzon sama orang lain. Salah satu cara supaya kita itu bisa memaklumi daripada apa yang orang lakukan kepada kita adalah husnuzon. Oh, dia nyakitin kita. Oh, berarti dulu kita mungkin pernah nyakitin orang lain. Wah, oh, dia benci kita. Mungkin dulu saya pernah benci sama orang lain kali ya, yang gak kita sadarin gitu. Kan ada aja dosa yang kita gak sadarin. Misalkan kita ngata-ngatain orang, segala macamnya. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita saat ini adalah bentuk pendewasaan yang Allah ingin berikan kepada kita. Bentuk yarfa'illahu darajah. Bentuk Allah tuh ingin mengangkat kita punya derajat. Orang membenci kita ya biarin aja, toh kita nggak makan dari mereka. Iya, orang mau menghina kita, mau menjelekan kita, toh ya biarin aja. Imam Ghazali mengatakan ketika umur kamu 30 tahun tapi belum ada orang yang mencemooh kamu, belum ada yang membenci kamu, belum ada yang iri kepada kehidupan kamu, artinya kamu adalah sesosok orang yang biasa-biasa saja. Karena tidak mungkin orang yang luar biasa itu tidak ada mencemooh. Oh, mohon maaf bahasanya ada orang gila. Ada orang yang kurang waras gitu. Ada orang waras, nggak mungkin kan kita iri sama orang yang kurang waras. Iya juga sih. Kita iri kepada orang-orang yang ada di atas kita, yang level up gitu kan. Ya artinya ketika ada orang iri sama diri kita, ya karena kita levelnya lebih tinggi dari mereka. Jadi saya itu ya, kalau misalkan di pondok nih, saya dapat laporan, ada yang ngomong katanya, wah iyalah si Ijal sosokan bangun pesantren, bangun majelis taklim, padahal mah masih kecil, kagak bakal itu jadi pesantren. Saya tanya siapa yang ngomong, ini fulan gitu misalkan. Oh, dia mah rumahnya masih ngontrak, saya mah udah punya pesantren, udah bisa ngempanin anak banyak, gitu maksudnya anak-anak banyak. Artinya itu bukan untuk sombong, tapi untuk membuat diri kita tuh jangan sampai nih terlena dengan kebencian orang lain gitu. Jangan terlalu dan jangan langsung tersulut gitu. Jangan langsung wah, oke deh kita buktiin ini. Enggak, saya mah enggak bisa saya jawabannya. Oh ya biarin aja. Mungkin dia belum ngerasain duduk sama kita. Orang tuh kalau benci sama kita karena belum pernah duduk sama kita. Belum pernah ngopi lah ya. Belum pernah ngopi sama kita. Makanya saya bilang kalau saya itu ya, Kang, di pesantren itu kalau misalkan ada tetangga-tetangga kita yang kadang kan ada aja tetangga yang suka marah gitu. Salah satu cara saya itu ketika ada mereka yang marah, bukannya dukung ada pengajian di sini, enggak. Saya ada rezeki, saya beliin sembako, saya anterin ke rumahnya.
dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang kayak gitu, maka kita ya bakalan disukain sama orang lain. Jadi ya bagaimana caranya membalas kebencian dengan sebuah cinta, dengan kebaikan. Karena kita kan manusia ini terlahir dengan adanya cinta. Iya. Cinta ayah dan ibu kita. Iya. Maka hidup ini adalah tentang cinta. Orang tua kita melahirkan kita ini dengan cinta satu sama lainnya. Masa kita mau jadi pembenci? Saya tuh berada di tahap kehidupan yang mana udahlah nggak mau ngebenci orang lain. Capek sendiri. Ngelihat dia mulai sukses, kita ngedumel. Ngelihat orang begini, kita mengedumel, mau ngapain? Gak ada ujungnya, apaan yang dicari gitu kan. Ya saya selalu kayak gitu, nggak bisa saya ngebenci orang lain. Nggak bisa saya tuh kayak wah caci maki orang lain, itu udah di tahap yang nggak bisa. Dulu mungkin kalau masih muda masih ada giro-gironya, ada orang yang ngomongin wah sialan nih orang, nggak bisa lu ada aja. Iya kalau kayak gitu kan. Kalau sekarang udah ya udah oke lah, terserah lah lo. Hidup gue udah enak gitu bahasanya ya. Gue setiap pagi bangun tidur langsung ngaji, sholat subuh sama anak-anak. Habis itu gue ngeliatin sunrise di atas lantai 4. Sedangkan lo kan masih harus ngedumel mulu. Nah kita mau udah nikmatin hidup. Ngedumel dari bawah ngeliatin kita di lantai 4. Kita ngeliatinnya dari atas. Lagi ada ngedumel nih. Ya dianggaplah seperti itu. Ya anggaplah seperti itu. Wah ini ilmunya nyampe banget ini guys untuk kita nih, pemahamannya nyampe banget ini buat kita gitu kan ya. Jujur buat anak muda ini, teman-teman juga kan masih muda tadi, maksudnya kita juga kadang-kadang ada tersulut emosi kayak gitu. Ya sesekali ntar mungkin misalkan kita ngaji bareng gitu ya. Boleh gaskan. Ngaji bareng ke pesantren itu ya. Siap. Nah, pengurus itu ada berapa orang di pesantren itu? Kita itu punya, ada ustadznya itu, ada Ustadz Jakardiansyah namanya, ada Ustadz Upi Fernando ini dari Lampung, ada Ustadz Sampung ya, ada Ustadz Ahmad Rifai, ada Ustadz Jalina, ada Ustadz Siti, bahkan ada ibu saya yang kadang suka masih membantu gitu. Kalau pengurus-pengurus itu, kita tuh kalau dikatakan pengurus sebenarnya kagak ada pengurus ya, karena semua mereka itu memiliki perannya masing-masing di dalam pesantren. Ada yang perannya memang bantuin masak, ada yang memang perannya nyiapin ini, nyiapin itu. Pokoknya kita tuh guyup aja lah ya. Guyup aja deh. Akhirnya bareng-bareng ya. Tapi mungkin adalah pengurus-pengurus inti kayak mereka yang mengatur finansial pesantren atau mereka yang mencatat bagaimana LPJ, laporan-laporan pesantren ya, tetap ada kalau kayak gitu. Nah, ini dengan konsep gratis tadi nih, pesantren gratis dan lain sebagainya. Apakah ini yang ditanamkan sama teman-teman pengurus itu ya udah yuk kita sama-sama sukarela juga gitu kan. Dan pasti ada gak sih rasa-rasa kayak capek deh Tat, kayak gini Tat. Ada kita ini. Nah ini Ustadz sendiri mendorong semangat teman-teman pengurus. Gimana yang gratis itu santrinya bukan pengajarnya. Jadi pengajarnya tetap alhamdulillah mereka kami berikan hadiah. Bahkan reward lah ya. Reward untuk mereka sendiri gitu. Dan hadiah yang kami berikan itu nggak semata-mata, bahasa kasarnya itu nggak semata-mata hadiah yang mencela mereka gitu. Kan ada ya beberapa guru-guru yang honorer, ya Allah kita melihatnya kasihan. Semoga bisa diberikan rezeki. Semoga bisa diberikan rezeki. Nah, kayaknya bagaimana peran pemerintah, karena bagi saya ilmu itu mahal. Sepakat. Ilmu itu mahal. Mereka itu mendapatkan ilmu itu sangat mahal gitu. Nggak pernah kami memberikan range-nya itu di bawah 1 juta untuk para guru-guru pesantren gitu kan. Dan alhamdulillah gitu banyak bantuan-bantuan dari teman-teman yang memang kita bisa membackup untuk ini semuanya. Artinya para pengurus-pengurus itu mereka mendapatkan reward masing-masing dengan tugas-tugas mereka yang ada, dengan pengajaran mereka. Artinya kita harus menghargai perjuangan mereka, menghargai waktu mereka gitu. Jadi yang gratis mah anak-anak santrinya aja. Kalau pengajarnya alhamdulillah ya. Diupayakan mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan gitu Pak. Itu luar biasa tuh, karena ada juga beberapa pesantren yang saya temuin ya, mungkin sifatnya sekarang masih merintis gitu tuh ya udah jadi kayak cuma sebatas komunitas gitu kan, jadi sukarelawan. Nah itu yang sebenarnya saya untuk hindari gitu ya, karena bagi saya gitu, ketika kita itu memberikan penghargaan kepada orang lain, maka orang itu akan mendoakan kita. Apalagi kita memberikan hadiah ini kepada guru-guru gitu kan ya, kepada para ustadz-ustadz gitu. Artinya doa mereka itu doanya ahli ilmu, doanya ahli Quran. Kita kasih kepada mereka hadiah, pasti mereka ngedoain yang terbaik. Jadi jangan, lu mau nggak ngajar di gue, tapi gue pesantren gue masih gratis nih, gue masih punya ada nih, lu mau nggak jadi sukarelawan? Kalau artinya ketika kamu ini nyemplung, maka kamu harus siap basah. Harus siap basah. Jangan pengen dapat sesuatu yang besar tapi kamunya
ada hujan pakai jas hujan. Ya harus basah dong. Iya. Harus, jangan setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah, harus siap mental, harus siap finansial dan segala macamnya. Ya kalau dikatakan apakah finansial saya itu selalu baik aja, ya enggak. Yang saya bilang tadi di awal, alhamdulillah Allah hadirkan orang-orang yang baik di dalam kehidupan saya. Alhamdulillah Allah hadirkan orang-orang yang membantu ketika dalam keadaan dalam down-downnya gitu. Ya itu semua kan Allah yang hadirin orang-orang yang ada di sekitaran kita. Saya bisa hadir ke Kang Faldo karena pergerakan Allah gitu kan. Karena keinginan Allah yang menghadirkan saya pada tempat ini. Ya artinya ketika ada orang yang datang baik kepada kita, maka Allah juga siapin orang yang bakalan benci sama kita. Jadi nggak bisa kalau mau baik semuanya sama kita, nggak bisa. Harus ada yang benci, harus ada yang pro dan kontra lah. Ya sekelas Rasulullah aja di masa dakwahnya dulu kan. Itu kan udah sebaik-baiknya manusia kan, bahkan gitu dikatakan basyaran lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia Rasulullah itu, tapi mereka itu beliau itu ya tetap ada aja yang membenci sampai akhir ayat. Ada aja yang membencinya, betul. Nah, di awal berdirinya pesantren ini kan. Peran masyarakat, donatur dan sebagainya gitu-gitu. Atau dari masyarakat dulu deh, Ted. Ada nggak sih, Ted, kayak penolakan terkait jangan di sini deh kalau bikin pesantren, jangan di rumah. Ini berarti di sekitar perumahan deh, Ted? Iya, di kampung. Di kampung kan gitu kan. Jangan di sini deh, coba cari lahan lain aja di tempat lain khusus gitu. Bikin ada tempat kayak gitu nggak sih, Ted? Alhamdulillah kalau penolakan itu bahasa seperti itu tuh nggak ada sama Alhamdulillah, sekali. Alhamdulillah nggak ada. Support ya, Ted ya? Iya, alhamdulillah. Ya cuman gimana caranya nih tetangga kampung mau masuk ke kita? Jadi jangan cuman kita asik sendiri. Iya, jangan cuman asik sendiri karena kan rata-rata begitu sih. Yang ada di majelis taklim di sekitaran kita ini rata-rata yang datang yang jauh-jauh. Yang ada di sekitaran mah enggak ada gitu. Acuh aja. Nah, gimana caranya mereka itu suka kepada kita, mereka itu mau hadir kepada kita. Nah, kalau misalkan peran masyarakat alhamdulillah sampai saat ini mereka mendukung penuh, apalagi karena kita kan di gang ya gitu. Dan kadang tempat majelis taklimnya itu kurang memadai, maksudnya jamaah kita nih melebihi dari kapasitas yang ada gitu. Jadi akhirnya jalanan kita tutup, jalanan gang tuh. Izin jalanan gang kita tutup karena untuk menampung jamaah-jamaah yang lainnya, atau jalanan-jalanan depan sekitaran rumah warga gitu yang punya lahan rada luas, kadang kita nitip juga buat naruh motor jamaah gitu. Alhamdulillah untuk saat ini sih peran masyarakat sangat-sangat membantu saya gitu. Ada niatan buat ini nggak sih, kayak suatu hari nanti atau di beberapa tahun yang akan datang kita coba lebih ekspansi lagi? Ada, alhamdulillah saat ini sih planning itu sudah ada, tapi saya nggak bisa ceritakan di sini gitu ya. Dan sudah ada, tinggal direalisasikan saja. Oke, berarti nanti mungkin kalau udah realisasi kita bisa ngobrol lagi tuh ya? Bisa, pasti kalau udah jadi. Karena dream saya satu, saya tuh pengen punya yayasan sekolahan gitu. Saya pengen punya sekolahan dari TK, SD, SMP, SMA yang memang Islamik, tetapi enggak terpojokan. Kan biasanya kan sekolah-sekolah Islam itu dipandang rendah mulu. Kita bikin sekolah Islam yang internasional dong, harus bisa. Itu dream saya banget sampai saat ini. Saya mau bikin sekolah Islam yang internasional. Nantinya kita bikin flow dari, ini udah planning saya banget gitu kan. Kita bikin flow dari penghasilan yang ada di sekolah internasional, kita bikin pesantren gratis di berbagai cabang yang ada. Itu mimpi-mimpi saya yang memang ya insya Allah wujudkan gitu. Amin. Kalau niatnya baik, jalannya insya Allah ketemu sendiri. Walaupun tadi jalannya banyak gerenjel-gerenjelan. Ada pasti gerenjel-gerenjelan. Kayak jalan mau ke sini ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun, ada yang bolong-bolong. Iya, ada yang bolong-bolong, ada papasan sama mobil. Sejauh perjalanan pesantren berdiri, Ustaz. Ya. Dukungan yang paling berdampak sejauh ini, Ustaz. Mungkin satu momen titik balik yang akhirnya ngebuat saya kira semangat lagi dari tempat terpuruk, ada nggak, Ted? Ada. Salah satu yang membuat saya selalu semangat sampai saat ini karena saya meyakini bahwa kedua orang tua saya itu adalah keramat untuk saya. Mereka mengalahkan doanya para wali-wali sekalipun. Mereka mengalahkan doanya para kiai-kiai besar. Ketika ibu saya sudah mengatakan, ibu ridho, rapi hidup saya. Makanya apa yang saya pegang di dalam diri saya selalu bilang kayak gini, terserah, lu mau nilai gue kayak gimana terserah, lu mau benci gue kayak gimana terserah, selama orang tua gue redo, guru-guru gue redo, dan orang-orang yang sekitaran gue redo sama diri gue, maka hidup gue akan baik-baik saja. Karena tidak akan ketika ada orang yang ingin menghancurkan kita, kalau Allah nggak pengen karena ada tameng dari doa ibu kita, nggak akan pernah berhasil. Peran ibu itu sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan saya. Peran orang tua saya itu sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan saya. Umi ini nih selalu
setiap pagi, pokoknya setiap saya selesai gitu. Umi tuh sekarang ini selalu datang gitu. Kalau saya lagi ngajar gitu, selalu ngikut gitu, selalu ngeliat. Tapi itu, ya Allah, udah Ibu Redho, itu udah kalimat Redho itu udah keluar. Karena kita kan ridho Allah fi ridho walidin, sukhtullah fi sukhti walidin. Jadi yang sangat berdampak dalam hidup saya adalah ridho dari orang tua saya, dan juga salah satunya adalah orang-orang yang sayang sama saya, yang selalu ada di sekitar saya gitu. Baik yang dekat maupun yang jauh, yang mereka mendukung saya. Dan itu sangat-sangat berdampak sih untuk diri saya. Dan salah satu yang sangat berdampak adalah ketika saya mampu membahagiakan para santri. Itu. Jadi kebahagiaan santri, mereka, wah happy nih, mereka senang, mereka suka, wah udahlah. Di situ udah sangat-sangat berdampak untuk membuat diri saya tuh jadi semakin himmah gitu. Semakin, wah kita harus... Kayak misalkan anak-anak lagi gencar-gencarnya, lagi semangat-semangatnya apa, yuk tadi kita usahain, kita beliin ini apa gitu misalkan. Disupport. Kita support. Yang penting mereka happy dulu nih. Yang penting mereka happy dulu. Misalkan mereka lagi suka, yang kayak anak-anak yang lagi pada suka main live streaming atau sound system gitu. Itu live streaming kita tuh, mau tau nggak, dari mungkin bisa dilihat di Jalsatul Khair, itu anak-anak aja yang ngerjain. Anak-anak aja yang ngerjain sound system segala macam, anak-anak aja yang ngerjain. Jadi setiap mereka mau ngaji rutin, mereka pasang sound system satu. Ngomong, ini kayaknya sound system udah ini, udah ntar dicariin ya. Gitu, enggak, saya nggak bilang, beli ini mulu, enggak. Habis nih anggaran gitu. Mahal-mahal begitu, enggak, saya nggak bilang kayak gitu, ntar deh dicariin ya. Gitu saya jawabnya. Artinya mereka tuh jadi ada semangat. Kalau misal, udahlah aja begitu. Saya tuh di sana nggak mau dipanggil Ustadz. Oh gitu. Saya tuh nggak mau dipanggil Ustadz. Jadi mereka tuh panggil saya AA gitu. Karena biar lebih dekat ya? Iya, biar lebih dekat. Saya nggak mau dipanggil Ustadz. Saya selalu bilang jangan panggil gua Ustadz. Dimanapun saya selalu bilang, mau di TikTok kayak, mau di Instagram kayak, tolong jangan panggil gua Ustadz. Kalau lu tetap manggil gua Ustadz, maka suatu saat ada kesalahan dalam diri gua, jangan salahkan titel gua. Karena kan lu sendiri yang ngasih titel. Iya, kita emang, semuanya manggil saya Ustadz ya? Enggak, kita kan nggak minta begitu. Oke, jadi A. Gimana deh? Jadi sepanjang perjalanan kan udah banyak nih santri, udah mungkin udah ada yang keluar juga, udah selesai alumni gitu, udah lulus gitu kan. Ada satu nggak Tat yang mungkin dia berkesan? Nih, wah dia ini yang mencerminkan keberhasilan visi misi yang selama ini saya didik. Nih satu nih cerita nih sosok seorang santri yang paling berkesan ini. Yang akhirnya udah alumni nih. Udah alumni gitu mungkin. Karena kita baru 7 tahun ya, sampai saat ini saya belum menemukan titik keberkesanan ketika mereka ada di luar pesantren. Tapi saya sangat berkesan dengan mereka yang di tengah kesibukannya tapi masih mau ada di pesantren. Jadi mereka yang di pesantren ini kan, itu bukan cuma yang anak-anak masih sekolah. Tapi ada mereka yang punya kesibukan-kesibukan di luar gitu. Kayak mereka ada yang kuliah, ada mereka yang kerja, mereka tuh berangkat kerja dari pesantren, pulang kerja dari pesantren. Itu bagi saya itu kesuksesan yang nyata. Artinya ketika mereka mampu mengejar dunia, mereka juga masih ingat sama akhirat. Gitu. Itu sangat berkesan di dalam diri saya. Dan saya sangat berkesan dengan para ustadz-ustadz yang ada di pesantren gitu salah satunya. Ya Allah, di antara banyaknya, kan ustadz-ustadz rata-rata masih muda semuanya. Ada yang dari Lampung rela datang ke Jakarta gitu untuk ngajar anak-anak, ada yang memang dari Tangerang rela datang ke Jakarta untuk ngajar anak-anak gitu, dan itu sangat membuat saya lebih terkesan. Tapi ketika mereka sudah keluar dari pesantren dan mereka berjalan dengan kehidupan mereka sendiri, artinya kan mereka sudah memilih untuk berjalan di luar itu, ya itu belum menemukan keberkesanan di dalam diri saya. Tapi sistemnya itu maksudnya gimana, Tat? Jadi alumni itu kan kalau di pesantren saya itu tuh dulu ada 6 tingkatan gitu tadi, kayak dari jurumiyah gitu-gitu kan. Kalau kita itu nggak ada tingkatan-tingkatan, semuanya kita sekeluarga bareng-bareng. Nggak ada tingkatan ini, tingkatan ini, paling tingkatan umur aja ya, tempat pengajian-pengajian. Kalau misalkan udah makin gede ini, misalkan udah umur 38 tahun ya ikutnya pengajian dewasa gitu. Jadi nggak ada alumnian. Saya tuh nggak nganggap mereka itu alumni. Jadi walaupun mereka udah nggak mungkin di pesantren, mereka tetap ngaji, mereka masih bagian pesantren. Jadi mau udah 15 tahun di situ, 15 tahun. Nggak ada alumni, pokoknya lu udah di sini aja diam-diam. Terus lu nikah baru dah tuh. Bahkan ya Kang, ada yang baru kemarin belum lama gitu, beberapa bulan yang lalu, salah satu santri sama santriwati kita nikahin. Ketemu jodohnya di situ. Aja ketemu jodohnya di pesantren, jodohnya di pesantren, lakinya orang Jawa, aslinya dari Jawa, perempuannya asli dari Tasik. Jawa Tengah ketemu sama Jawa Barat, ketemu, akhirnya saya anterin.
Dia ikut juga. Saya ikut. Masya Allah. Saya ikut. Ini yang laki minta tolong, tolong anterin saya mau. Awalnya, ini lucu nih cerita sedikit ya. Saya cerita singkat. Dari Jakarta ke Tasik itu niatnya mau ngelamar, mau khitbah. Baru mau khitbah doang. Yeah. Nah, ketika malam itu sebelum besoknya khitbah, saya ngomong sama ini bocah nih. Karena dia lebih tua dari saya bilang, "Mas, kalau besok kejadiannya langsung nikah gimana?" Asal nyeletuk saya. Iya. Kalau besok kejadiannya langsung nikah gimana? "Oh ya siap Pak," kata dia gitu. Oh iya. Ya udah akhirnya saya telepon lah sama calon perempuan. "Neng, kalau besok langsung nikah gimana?" Jawaban dia, "Saya mah bagaimana redonya AA aja," kata dia. Wah, katanya. Akhirnya ketika paginya itu kita berangkat lah nih dari hotel menuju ke tempat si perempuan ini. Ngobrol, saya katakan aja, "Bapak Ibu, karena kan mereka berdua ini santri dan mereka ini sedang merantau dari kampungnya mereka sendiri ke Jakarta. Gimana caranya supaya tidak ada nanti setelah ini adalah pertemuan-pertemuan yang tidak baik," saya bilang. Karena kita ketahui hidup di Jakarta kayak gimana gitu. Gimana kalau saran saya kita langsung nikahin aja yuk sekarang, nggak usah ada khitbah-khitbahan. Orang tuanya, "Oh iya siap, setuju." Ditelepon langsung KUA-nya. Jadi walaupun nikahnya secara mendadak pakai KUA juga tetap resmi. Jadi langsung nikah, Kang. Akhirnya mereka tuh mereka tuh kayak bahasanya ngekos lah atau ngontrak gitu ya. Ngontrak dia yang ada di sekitaran pesantren. Yang lakinya ngebantuin pesantren, yang perempuannya bantu-bantuin pesantren. Dan salah satu guru di pesantren juga sekarang malah justru. Nah itulah kesuksesan dan hal yang sangat berkesan bagi diri saya ketika mereka memiliki keluarga tapi mereka masih menjiwai bagaimana jiwa mereka adalah seorang santri. Dan masih ikut mengguyup juga di pesantren. Masih guyup juga di pesantren. Oh, jadi saya tuh mau nikah kebetulan. Ya terus cuman orang tua kayaknya agak susah dikasih pengertian, Ustaz. Gimana nih Ustaz ya? Kira-kira ya. Aduh jadi curhat dikit. Berhubung saya belum nikah jadi saya nggak bisa ngejawab juga. Aduh, Masya Allah. Ya, tapi itu suatu keajaiban Ustaz. Maksudnya jarang loh saya nemuin yang sampai Ustaz mau ke Tasik, nganterin. Bener-bener saya ke Tasik saya bener-bener datang. Dengan segitu banyak, saya tahu satu kesibukannya banyak, tapi untuk santri itu bener-bener mau totalitas itu loh gitu loh. Nah, saat Ustadz melihat santri-santrinya tumbuh nih, ada yang mungkin dari kecil sampai, mereka berarti sekolahnya di luar Tat ya? Iya, sekolahnya di luar kan mereka tumbuh dari kecil, mungkin dari SD sekarang udah SMP atau udah SMA mungkin gitu Tat ya. Bertumbuh, apa perasaan Ustadz? Wah, di situ kadang saya kalau lagi ngeliat anak-anak, saya tuh nggak ngomong nggak apa, saya ngeliat anak-anak nangis saya. Oh iya. Saya nangis. Ya Allah ternyata ini ya perjalanan bahasa dalam hati. Dulu gue ngeliat lu tuh masih kecil banget, sekarang udah lulus sekolah. Dulu lu izinnya salim sama gue, mau berangkat sekolah dulu, sekarang izinnya Bang mau berangkat kuliah dulu ya. Kata saya, oh ternyata saya ini berperan dalam proses mereka gitu. Dan itu sangat-sangat membuat saya terharu gitu bahwa oh iya ternyata memang Allah tuh nitipin mereka ke saya supaya saya bisa melihat bagaimana proses mereka gitu. Karena kan kita tahu gitu nggak semua orang tua tuh bisa melihat prosesnya anak gitu. Dan alhamdulillah saya tuh ngeliat prosesnya dari yang mereka SD terus beranjak ke SMP, dari yang masih usia bocil jadi usia balik. Kita ngelihat tuh perubahan suara orang-orang gitu. Itu tuh terharu banget loh Kang. Terharu banget di situ ya, yang nggak bisa diceritain lah seperti apa spesifikasinya, tapi memang benar-benar terharu ketika mereka melihat perkembangan dari mereka yang tadinya nggak bisa baca Quran sekarang baru bisa baca Quran gitu. Itu tuh artinya itu mah cuman perasaan pribadi ya yang memang nggak bisa dirasain sama orang lain gitu dan nggak bisa saya ceritain bagaimana. Artinya saya punya kesan pribadi yang ada di dalam diri saya kepada para anak-anak santri gitu. Ya itu ya kita kalau mau ngerasain kita harus jadi kayak Ustadz juga gitu kan, harus masuk juga, harus terjun juga karena ya berkata kayak orang tua deh. Dia ngelahirin gitu kan di rumah ngelihat anaknya gitu kan sampai akhirnya bisa kerja bisa nikah ya. Betul. Mungkin itu perasaan-perasaan yang sama-sama kayak gitu kali Ustadz ya. Iya, kayak gitu ya Allah perasaan. Dulu lu tuh masih ini, sekarang lu udah minta anterin nikah sama gue. Wah, itu kan sesuatu yang mungkin Ustadz dulu nggak pernah kepikiran. Saya nggak kepikiran kalau saya sampai jadi saat ini. Iya kan? Saya nggak kepikiran kalau saya bisa berada di titik saat ini. Nggak kepikiran, tapi ya kita kudu bersyukur. Itu dia. Nah, ini bergerak dari pesantren gratis mungkin untuk Indonesia ke depan Ustadz ya, pendidikan Islam terhadap pendidikan Islam di Indonesia sendiri khususnya nih Ustadz ya kan. Itu gimana harapan Ustadz untuk anak muda deh? Oke, buat anak-anak muda ya paling khususnya
yuk sama-sama kita move on dari sesuatu yang nggak baik menjadi sesuatu yang baik, karena harapan bangsa ini adanya di anak-anak mudanya. Karena syubhanul yaum rijhalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, dan kuantitas kualitas anak-anak yang baik adalah anak-anak yang dilahirkan dari rahim yang istimewa. Anak-anak yang cerdas dilahirkan dari seorang ayah yang memberikan makanan-makanan yang halal. Maka salah satu cara kita untuk mendukung Indonesia nanti di tahun berapa tuh yang Indonesia emas? 2045 insya Allah. 2045 insya Allah menjadi Indonesia emas. Maka itu adalah eranya kita anak muda saat ini. Iya kan? Eranya kita anak muda saat ini. Maka anak-anak yang terdidik harus dilahirkan dari ibu-ibu yang terdidik. Anak-anak yang baik harus dilahirkan dari ayah-ayah yang baik. Karena al-abna kaifa abuhu wa ummuhu. Seorang anak itu bagaimana ayah dan ibunya gitu. Makanya yuk anak-anak muda, saya sangat-sangat berpesan banget kepada anak-anak muda. Gaul boleh, keren boleh, jadi star boy juga boleh. Cuman satu, jangan lupa sama yang namanya kewajiban kita sebagai orang Islam gitu. Jadi bukan kita tuh merasa so alim, bukan kita itu merasa so paling bisa, bukan, tetapi bagaimana gaul boleh, taat iya gitu. Dua-duanya harus jalan. Kita juga kan masih suka nongkrong, masih suka main, masih suka segala macam. Saya walaupun punya santri banyak, kalau wayanya nongkrong ya saya nongkrong pakai celana tuh. Iya. Nggak apa-apa karena ya disitulah bahwa kita itu menyadari bahwa toh Islam ini bukan agama yang terkebelakang kok. Anak-anak muda Islam itu bukan anak-anak muda yang kampungan kok. Kalau banyak yang bilang, wah norak banget pakai sarung kemana-mana, wah norak banget jadi santri gitu, wah kampungan nih. Enggak. Terlalu religi nih masnya. Terlalu religi, terlalu Islamik. Saya bilang kalau ada orang yang bilang, ah lu mah ngaji doang tapi masih kayak gitu, balikin aja. Gua aja yang ngaji masih kayak gini, apalagi lu yang nggak ngaji. Wah. Damage. Iyalah. Kalau misalkan ada yang nanya di Instagram, Ustadz gimana ya, saya baru berangkat ke masjid aja udah dibilang so alim. Ya nggak apa-apa, mendingan so alim daripada so kafir. Itu iya kan? Iya. So kafir tuh ya repot deh. Mendingan so alim gitu. Berapa banyak ya kita lihat sekarang, aduh, banyak orang-orang yang non-Islam mereka bangga dengan agamanya, maka kita sebagai orang-orang Islam juga harus bangga dengan agamanya, saling toleransi satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, sebagaimana firman Allah, lakum dinukum waliyadin gitu. Kalau untuk anak muda sekarang lebih internal, mungkin spesifik mungkin untuk para ustadz, pendidik gitu kan, atau para donatur, atau ya yang sampai saat ini tuh sangat mensupport Pak Ustadz lah. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mungkin Ustadz pengen sampaikan, motivasi atau apa, reminder buat. Yang saya ingin sampaikan kepada mereka-mereka yang berjuang bersama saya di pesantren ya, baik para ustadz, para pengurus, atau para santri-santri, bahkan orang-orang yang suka membantu, nggak ada kata yang bisa saya ungkapkan selain kalimat-kalimat terima kasih, dan semoga kalian semuanya itu Allah berikan keterbaikan di dalam segala aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan, karena kalian sedang berada di jalur membantu agama Allah, dan pasti saya nggak bisa ngebantu apa-apa, tapi Allah yang akan memiliki peran untuk membantu diri mereka semuanya. Allah yang akan memberikan jalan keluar daripada segala permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Maka kalau ada kalimat di atas terima kasih, mungkin itu yang akan saya ucapkan, karena nggak mungkin saya bisa berdiri sendiri, nggak mungkin saya bisa tegak sendiri, karena saya bukan qiyamuhu binafsihi, bukan ya. Jadi kita tuh bareng-bareng. Pesantren ini bukan punya saya, tetapi pesantren ini adalah punya umat, punya kita semuanya. Siapapun yang mau masuk silahkan, siapapun yang mau belajar silahkan, nggak mandang latar belakangnya dalam hal apa, dalam hal ini, dalam hal itu. Selama lu tuh pengen baik, maka insya Allah lu bakalan jadi baik. Makanya kan nama pesantrennya ini Jalsatul Akhyar. Jalsatul Akhyar itu kan perkumpulan orang-orang baik, tapi kami nisbatkan menjadi perkumpulan orang-orang yang pengen baik. Jadi orang-orang yang pengen baik, ayo deh kita. Bukan orang-orang yang sudah baik, tapi yang mau untuk jadi baik. Iya, gitu ya, dan menjadi baik di dalamnya bersama-sama. Betul. Itu dia. Nah, kira-kira untuk segi kegiatan apa aja sih sebenarnya? Mungkin ada yang pengen ikutan gabung atau pengen membantu donasi mungkin nantinya gitu kan. Kira-kira dari segi kegiatan ada apa aja sih di pesantren ini? Kegiatan pesantren itu salah satunya kegiatan yang lagi viral yang kita lakukan saat ini adalah berbagi makanan. Berbagi makanan Berbagi makanan gratis, tapi bukan di
bukan di kita tuh berdiri di pinggir jalan terus kita bagiin gitu, bukan, tapi setiap malam Jumat alhamdulillah pesantrennya punya program kita bagiin makanan gratis kepada saudara-saudara kita yang tidur di pinggir jalan. Jadi di Jakarta tuh ternyata masih banyak banget tuh yang suka tidur di pinggir jalan. Jadi kita tuh setiap malam Jumat abis taklim selesai ngaji kita bagiin gitu makanan-makanan kurang lebih 1.000, nggak nyampe 1.000 sih ya, 500 sampai 600 box lah. Banyak loh itu. Iya, Alhamdulillah itu dari ibu-ibu pengajian, dari donatur segala macamnya itu mereka ikutan gitu, dan kita bagiin. Itu salah satu program kita bahwa kita tuh nggak cuman bilangin kita tuh jadi orang Islam harus berbagi, kita harus mencontoh kepada mereka. Akhirnya nanti mereka tuh bakalan ngelihat gitu. Dan program-programnya kayak taklim, pengajian, segala macamnya, ziarah gitu para aulia. Ya program-program unggulan pesantren yang pada umumnya aja gitu. Kalau teman-teman yang mau ikut pengajian umum kira-kira bisa di hari apa aja, Tat? Bisa, pengajian umum itu ada di malam Senin, malam Selasa nanti malam gitu, atau malam Jumat. Malam Jumat. Ya, malam Jumat. Seminggu 3 kali berarti. Seminggu 3 kali untuk yang umum. Untuk yang umum ya gitu. Nah, kalau misalnya mau ada orang yang mau masuk nih Tat, ke pesantren gratis sebagai seorang santri dan pengen belajar, itu apa aja yang harus disiapin atau mungkin gimana Tat caranya, Tat? Syaratnya cuma 1 istiqomah. Udah. Oh, syaratnya cuma 1 istiqomah. istiqomah. Bawa ijazah sementara. Nggak bawa ijazah buat apaan? Oke. Syaratnya cuma 1 istiqomah, nanti bisa langsung ngedaftar di Instagram jalsatulakhir.id gitu. Kalau buat yang mau berdonasi di mana Tat kira-kira Tat? Berdonasi juga ada di Jalsatul Akhir. Oke, mungkin ntar nomor rekeningnya bisa kita izin cantumkan Tat ya di sini Tat ya. Di bawah video ini ntar kalau dan di deskripsi buat teman-teman yang pengen mencantumkan pengen buat donasi gitu, kita dicantumkan di sini nanti. Bangun bareng-bareng. Kita bangun bareng-bareng pesantren Jalsatul Akhir ini. Wah. Oke. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih kembali dengan ngobrol banyak sama kita. Jujur secara saya pribadi nih Tat ya, dapat banyak insight dan sedikit tamparan Tat. Amin. Karena menyinggung anak muda itu berarti saya juga termasuk bagian dari anak muda Tat sekarang ini kan. Masih merasa muda ya? Masih. Selagi belum nikah kayaknya masih muda sih teman-teman. Kalau udah menikah ntar udah jadi bapak udah lagi. Betul. Jadi ada banyak yang mungkin saya pelajari dari tentang emosi, tentang pengendalian diri dan bagaimana cara kita mengontrol pikiran-pikiran buruk dan sebagainya gitu kan. Terima kasih banyak Ustadz sudah silaturahmi ke sini. Semoga ini jadi penyambung silaturahmi selanjutnya Ustadz. Jadi insya Allah kalau misalnya dari pesantren atau dari Ustadz secara pribadi ada perlu apa gitu Ustadz, insya Allah dari kita semua bisa siap-siap untuk membantu satu sama lain Ustadz. Ya intinya ini juga bentuk dari pergerakan dakwah kita juga Ustadz. Betul. Ya kan Ruang BK bicara kebaikan, jadi kita pengen sharing kebaikan-kebaikan yang orang-orang di luar sana lakukan, biar kita semua bisa sama-sama merasakan atau ikut andil kalau ada yang mau ikut andil di dalam kebaikan-kebaikan yang orang-orang lakukan di luar sana gitu Ustadz. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz udah hadir ke sini. Terima kasih juga sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.